Dalam kesempatan ini kita sama-sama belajar. Banyak kita bisa memanfaatkan kesempatan yang longgar ini dalam kita menghadapi ujian, menghadapi wabah. Mungkin banyak beraktivitas kerja di rumah, berarti banyak luang waktu yang saya harap tidak terbuang sia-sia. Inti daripada ujian ini sebenarnya menyadarkan kita agar lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ma nazala bala'un illa bi dhanb wa ma rufi'a illa bi taubah. Tidak ada bala yang diturunkan oleh Allah pasti sebab dosa kita. Dan tidak ada bala yang diangkat oleh Allah harus dengan taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin ketika saya membaca ayat-ayat Al-Quran, saya merunungkan fikiran saya, tersentuh hati saya ketika membaca di surat Al-Ma'arij, surah ke-70. Saya harap semua jamaah yang lagi nonton, kalau berkenan Al-Quran dekat, silahkan buka, karena saya akan bacakan ayat Al-Quran, dan saya harap semua yang bisa melihat, mungkin melalui HP-nya, atau bisa melalui Al-Quran yang ada di dekat kita, mungkin Anda yang lagi di masjid, atau lagi ada di musalla, atau maupun di rumahnya, dimanapun berada, kalau kesempatan Anda bisa membawa Al-Quran, kemudian ikut menyimak apa yang saya bacakan dari surat Al-Ma'arij, surah yang ke-70, mulai dari ayat 19 sampai saya selesaikan bacaan. Mudah-mudahan ayat yang saya bacakan ini sebentar lagi bisa menambah keyakinan, menambah keimanan, dan menambah wawasan untuk beramal saleh dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك
في جنات مكرمون صدق الله العظيم. Subhanallah, betapa indahnya Al-Quran. Al-Quran ini sebenarnya bukan kitab biasa. Ini bukan tulisan manusia. Ini bukan bicaraan manusia. Kadang-kadang kita tersentuh hati dengan ceramah seorang ulama, seorang kiai atau ustaz. Mendengar nasihatnya, bahkan sambil menitiskan air mata. Padahal itu ucapan manusia. Apa yang disampaikan oleh para da'i penuh dengan hikmah, membuat kita sadar dan tersentuh hati kita. Kadang-kadang kita menyukai bacaan, membaca sebuah buku yang cukup favorit, yang cukup beredar, dan kita melihat banyak motivasi dan manfaat daripada buku ini. Padahal buku itu isinya adalah tulisan manusia. Tapi begitu luar biasa, bisa merubah sikap kita dan bisa memberikan pandangan yang lebih baik. Layaknya dan fantasnya perhatian itu pula untuk Al-Quran. Al-Quran ini bukan sebuah tulisan biasa. Ini bukan buatan manusia, tapi ini bicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama berkata, kalau ingin anda mendengar Allah berbicara, baca dan simak Al-Quran. Allah lagi bicara. Allah ingin menyampaikan pesan-pesan. Mau lihat SMS dari Allah, mau dengar dan membaca pesan dari Allah, mau membaca pesan WA dari Allah, ini Al-Quran. Semua isinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pesan-pesan dari Allah SWT untuk kita semua. Termasuk ayat yang saya bacakan tadi. Allah SWT menggambarkan di dalam Al-Quran ini, di surah dan ayat yang saya bacakan tadi, Suratul Ma'arij, surah yang ke-70, mulai dari ayat 19, Innal insana khuliqa halu'a. Sifat manusia itu halu'a. Apa maksud daripada halu'a? Digambarkan di dua ayat berikutnya. Sifat halu'a ketika dia mendapatkan keburukan, ujian, bala, musibah, dia mengeluh. Dia kesal. Dia tidak ridha. Jazu'a. Dia menolak. Tidak mau menerima ujian itu. Dia tidak ikhlas menghadapi ujian dan musibah yang dia dapatkan. Wa idza massahul khairu manu'a, ketika dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan nikmat, mendapatkan berita gembira, dia lupa diri. Dia lupa bersyukur. Bahkan dia menjadi orang yang kikir, manu'a, menahan rizki itu, menahan harta itu, menahan nikmat yang Allah berikan, dia tidak mau berbagi. Ini sifat manusia yang hakiki dan yang sebenarnya. Siapa yang diselamatkan oleh Allah SWT dari sifat keburukan manusia? Siapa yang dikeluarkan dari innal insana khuliqa halu'a? Siapa yang diselamatkan dari sifat mengeluh, kesal, merasa tidak ridha ketika mendapatkan ujian, dan ketika dia mendapatkan nikmat dia tidak bersyukur dan tidak mau berbagi. Allah gambarkan di ayat berikutnya yang selamat dari dua sifat buruk itu, yang dia tidak sabar, dia tidak syukur. Orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah dari dua sifat buruk tadi adalah illal musallin. Yang selamat dari keadaan manusia yang sesungguhnya adalah orang yang salat. Artinya, orang yang istiqamah salatnya, dan juga bayangkan,
Tolong diperhatikan, illal musallin, siapa? Mohon maaf, banyak orang yang salat, tapi ketika dia menghadapi ujian, dia mengeluh, dia kesal, dia tidak rida, tidak ikhlas. Bahkan ketika dia mendapatkan kesenangan dan nikmat, dia justru dia tidak bersyukur dan tidak mau berbagi. Padahal dia orang yang suka salat. Tapi bukan hanya orang yang mendirikan salat, illal musallin, tapi Allah pastikan dengan sifat mereka yang salat adalah alladzina hum ala salatihim daimun. Apapun keadaan mereka, dimanapun mereka berada, selalu mereka menjaga salat. Dalam keadaan sehat, dia salat. Dalam keadaan sakit, dia tidak pernah tinggalkan salat. Salat sunnah, sunnah qabliyah, sunnah ba'diyah, salat sunnah duha, tahajud, witir, sunnah wudu. Banyak kesempatan. Belum lagi yang wajib. Dia tidak pernah tinggalkan salatnya. Dia tidak mau menjadikan alasan. Walaupun sekarang kita menghadapi wabah, mungkin kita ada keterbatasan bisa salat di masjid. Alhamdulillah ada rukhsah, ada izin, ada keringanan dari agama kita. Dalam menghadapi ujian ini, tidak apa-apa kita bisa salat di rumah. Walaupun dalam ujian ini, dia tidak pernah mau meninggalkan salat. Dia tidak berkesempatan di masjid, supaya dia mencegah jangan terlalu bebas berlingkuran, jangan terlalu bebas bergaul. Dia mencegah, tapi tetap dia menjaga salat. Walaupun kondisi wabah seperti ini, dia jaga salat walaupun di rumahnya. Kita di sini tidak melanggar ajaran Islam mewajibkan salat berjamaah. Kita meninggalkan ajaran Islam demi ajaran Islam. Memang di dalam ajaran Islam pun melindungi manusia, melindungi jiwa dari segala bahaya dan keburukan.